Dalam perekonomian global modern, tidak ada hubungan dagang yang lebih menentukan dan sekaligus lebih tegang daripada hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Di tengah arus ekspor impor bernilai triliunan dolar, tersembunyi ketegangan yang perlahan memuncak menjadi konflik terbuka. Perang tarif yang pecah pada awal tahun ini bukan sekedar soal angka dan kebijakan fiskal, ia adalah cermin dari perebutan kekuasaan ekonomi, ideologi, dan supremasi teknologi di abad ke-21. Lalu, bagaimana konflik ini bermula? Apa yang melatar belakangi saling balas tarif antara dua raksasa ekonomi dunia ini, dan di mana posisi hukum internasional dalam pusaran pertarungan ini? Video ini akan membawa kita menelusuri akar sejarah dinamika di geopolitik dan konteks hukum dari perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kronologi awal bagaimana terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, pada tahun 2018 Trump merasa kesal nih karena neraca perdagangan Amerika Serikat ini selalu terdefisit oleh Cina. Oleh karena itu, dia mengambil langkah proteksionalisme untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Amerika Serikat. Salah satu caranya adalah dengan cara menaikkan tarif impor bagi produk-produk yang biasanya didatangkan oleh Cina seperti panel surya, mesin cuci, baja, dan aluminium. Nah, hal ini pun ditetapkan pada bulan Maret tahun 2018. Tidak tinggal diam, Cina juga mengambil sikap dengan menaikkan harga tarif produknya, yaitu daging babi dan scrap aluminium. Dan juga Beijing mengikuti langkah Cina yang dia juga mengambil dan dia juga menaikkan tarif produknya kepada Amerika Serikat, yaitu almond dan apel. Nah, dari hal inilah yang menjadi permulaan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina. Hal ini terus terjadi dan akhirnya pada tahun 2020 Amerika Serikat dan Cina ini memutuskan atau menaikkan kesepakatan perdamaian perdagangan yang dinamakan fase 1. Yang salah satu poin pentingnya ini di mana Cina menyetujui nih untuk membeli produk-produk Amerika Serikat yang kurang lebih senilai 200 miliar US dollar, yang dimana produk-produk ini meliputi antara lain itu ada produk-produk pertanian, makanan laut, produk-produk pabrik seperti pesawat, mesin dan baja, dan juga seperti produk-produk energi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi perang dagang selama masa pemerintahan Joe Biden di tahun 2021 sampai dengan 2024 hingga kebijakan Trump pada tahun 2025. Setelah resmi menjabat pada Januari 2021, Joe Biden menghadapi warisan perang dagang yang dipicu dari pemerintahan sebelumnya. Meskipun Biden mengkritik kebijakan tarif era Trump selama kampanyenya, pada kenyataannya Biden memilih untuk mempertahankan sebagian besar tarif terhadap Tiongkok. Selama tahun 2022, Biden memperkuat upaya memperlemah ketergantungan Amerika Serikat terhadap manufaktur Tiongkok. Pemerintah Amerika Serikat meloloskan CHIPS and Science Act, sebuah program investasi sebesar 53 miliar US dollar untuk mendukung produksi chip domestik, riset, dan inovasi teknologi strategis. Langkah ini bertujuan untuk melindungi keamanan nasional sekaligus menyeimbangkan kekuatan industri Amerika Serikat melawan dominasi Tiongkok di bidang teknologi tinggi. Memasuki 2024, ketegangan dagang kembali meningkat. Biden mengumumkan kenaikan tarif secara drastis pada berbagai produk Tiongkok. Salah satunya adalah kendaraan listrik atau electrical vehicle dari Tiongkok dikenakan tarif baru sebesar 100%, naik dari tarif sebelumnya sebesar 25%. Tarif baterai lithium ion dan sel surya juga dinaikkan menjadi 25% dan 50% secara berturut-turut. Pemerintah menuduh Tiongkok melakukan subsidi besar-besaran yang merugikan industri dalam negeri Amerika Serikat, serta berusaha menahan laju invasi produk murah Tiongkok ke pasar global. Pada tahun 2025, Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Trump memperkenalkan kebijakan tarif baru yang lebih agresif. Ia mengumumkan tarif universal sebesar 10% untuk semua barang impor
dari negara manapun ke Amerika Serikat, serta tarif khusus sebesar 145% untuk barang-barang impor dari Tiongkok. Trump menggambarkan kebijakan ini sebagai bagian dari total victory untuk memperkuat industri Amerika Serikat, mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, dan meningkatkan produksi domestik. Kebijakan ini pun mengakibatkan kekhawatiran luas tentang dampaknya terhadap harga konsumen dan stabilitas pasar global. Baik, sekian dari saya mengenai kronologi awal terjadinya perang tarif. Kali ini saya akan membahas tentang poin nomor 2, yakni substansi kebijakan masing-masing pihak. Di sini saya akan menjelaskan dari pihak Amerika Serikat itu sendiri, di mana ia menerapkan tarif itu sebagai balas dendam kepada negara-negara yang telah menerapkan tarif yang cukup besar terhadap barang yang diekspor AS atau barang yang berasal dari Amerika Serikat itu sendiri. Sehingga Amerika merasa secara tidak langsung itu merasa tarif yang selama ini mereka telah berbaik hati, tapi negara-negara tersebut justru tidak adil terhadap mereka. Sehingga dalam dari beberapa berita yang saya baca, Trump itu mengambil rumus, yaitu berdasarkan dengan balas budinya, seperti Indonesia itu sendiri dalam beberapa tahun itu sendiri, itu barang impornya itu hanya mengimpor barang dari Amerika Serikat itu senilai 18 billion US dollar, sementara Amerika Serikat itu sendiri mengimpor barang-barang dari Indonesia itu sekitar 58 billion US dollar, sehingga Amerika Serikat itu sendiri merasa bahwa mereka sudah banyak nih mengimpor barang dari Indonesia itu sendiri. Tetapi justru Indonesia itu sendiri justru sedikit yang memakai barang dari Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat itu sendiri kayaknya membalas gitu dari negara yang hanya memakai barang Amerika Serikat itu sedikit, seperti halnya Indonesia. Sehingga itulah yang menjadi alasan Trump dalam mengenakan tarif yang cukup tinggi. Diharapkan dengan tarif yang cukup tinggi itu, barang-barang dari Indonesia itu sedikit mulai berkurang masuknya ke Amerika. Dan diharapkan justru Indonesia itu sendiri yang mulai banyak lagi untuk mengimpor barang-barang dari Amerika itu sendiri. Dalam merespon perang dagang dengan Amerika Serikat melalui perang tarif, Tiongkok mengambil langkah strategis yang mencerminkan pendekatan jangka panjang. Alih-alih hanya membalas dengan tarif, Beijing memperkuat kebijakan industrinya melalui inisiatif seperti Made in China 2025 yang bertujuan mendorong kemandirian teknologi dan dominasi sektor strategis. Tiongkok juga meningkatkan ketahanan ekonominya dengan memperluas pasar ekspor lewat kerjasama regional seperti RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership serta proyek Belt Road Initiative yang memperdalam koneksi global. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa respon Tiongkok bersifat struktural, bukan reaktif, mengarah pada reposisi dalam sistem perdagangan global dan mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara barat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang peran WTO dalam peristiwa perang dagang yang terjadi saat ini. Pada peristiwa perang dagang antara Amerika dengan Cina, Kepala WTO Konjo Iweala menekankan perlunya langkah cepat untuk mengatasi dampak dari ketegangan antara dua ekonomi terbesar di dunia saat ini. WTO kini mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan darurat dengan negara-negara anggotanya guna membahas langkah mitigasi. Tarif yang ditetapkan oleh AS selama pemerintahan Trump dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO yang mengharuskan semua negara anggota menerima perlakuan perdagangan yang setara. China kini telah mendesak WTO untuk menyelidiki dampak kebijakan Trump. Dan WTO meliputi 1. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. WTO punya sistem formal di mana negara anggota bisa mengajukan gugatan jika merasa dirugikan oleh kebijakan perdagangan negara lain.
misalnya tarif tambahan, larangan impor, dan sebagainya. Ini disebut Dispute Settlement Mechanism. Lalu selanjutnya menegakkan aturan perdagangan internasional. WTO berpegang pada kesepakatan multilateral yang sudah dibuat seperti GATT dan perjanjian lain. Kalau ada negara yang melanggar aturan ini dalam perang dagang, WTO bisa memberikan keputusan. Selanjutnya membatasi eskalasi konflik. Dengan adanya aturan dan mekanisme formal, WTO membantu agar perang dagang tidak makin memburuk atau meluas menjadi konflik ekonomi yang sangat besar. Selanjutnya, memberikan legitimasi. Jika satu negara menang di WTO, keputusannya memberikan pembenaran hukum untuk mengambil tindakan balasan. Selanjutnya, mendorong negosiasi dan dialog. Di berbagai kasus, sebelum masuk ke jalur sengketa resmi, WTO mendorong negara-negara untuk menyelesaikan masalah lewat konsultasi langsung. Nah, sebagai pengawas aturan perdagangan global, WTO menghadapi tantangan besar di tengah perlambatan globalisasi dan meningkatnya proteksionisme. Lembaga ini kini dituntut untuk memainkan peran lebih aktif dalam membatasi ketegangan perdagangan internasional. Perang dagang yang terjadi saat ini antara Amerika Serikat dengan Cina yang telah memanas sejak tahun 2018 menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana dinamika perdagangan global berhadapan dengan prinsip hukum internasional. Sebagai organisasi yang mengatur sistem perdagangan dunia, WTO memiliki sejumlah ketentuan yang mengikat negara-negara anggotanya. Adapun ketentuan yang pertama yang akan kita bahas yaitu prinsip Most Favored Nation yang tertuang dalam pasal 1 GATT 1994. Prinsip ini mengharuskan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada semua anggota WTO tanpa diskriminasi. Jadi di dalam hal ini, setiap negara anggota harus memperlakukan jumlah tarif yang sama terhadap negara-negara tanpa adanya pembedaan. Dan juga kemudian terdapat pula ketentuan tarif bindings yang terdapat dalam pasal 2 GATT 1994 yang mengharuskan negara-negara untuk tidak memperlakukan tarif melebihi batas yang telah mereka sepakati. Jadi pada akhirnya kedua prinsip di dalam WTO ini mengikat kedua negara ini dikarenakan mereka merupakan anggota aktif di dalam WTO sehingga setiap negara anggota harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu organisasi internasional. Perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekedar persoalan ekonomi atau kebijakan fiskal. Ia mencerminkan dinamika kekuasaan global dan perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap perdagangan internasional. Dalam konteks ini, peran hukum internasional khususnya dalam kerangka World Trade Organization atau WTO menjadi sangat penting. WTO dibentuk untuk memastikan bahwa perdagangan antar negara berlangsung secara adil, terbuka, dan berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. Namun, konflik ini menunjukkan bagaimana negara-negara besar dapat menyimpang dari mekanisme multilateral dan lebih memilih langkah-langkah sepihak. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, sejauh mana hukum internasional mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen global, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditegakkan ketika kekuatan politik lebih dominan daripada kepatuhan terhadap hukum. Pada akhirnya, konflik ini memberikan pelajaran bahwa supremasi hukum dalam hubungan internasional harus terus diperkuat. Tanpa kepatuhan terhadap aturan bersama, perdagangan global akan kehilangan kepastian hukum yang menjadi fondasinya. Sekian dan terima kasih.